وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام النووي وشارحها الإمام ابن علان بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sama-sama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, duduk bersama untuk mendengarkan syariat daripada syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah libur Lebaran. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan niat kita lebih murni, lebih suci daripada sebelum-sebelumnya, sehingga semua amal ibadah kita, upaya kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah mulai malam ini kajian kita adalah mendengarkan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi yang berjudul Riyadhus Shalihin. Kalau 1 tahun atau 1 tahun lebih kemarin, alhamdulillah kita mengkaji daripada sejarah istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah selesai. 11-11-nya sudah kita dengarkan ceritanya. Alhamdulillah. Maka insya Allah di awal tahun ini kita akan mulai mendengarkan kitab baru. Kitab baru. Ya, biar ibu tidak bosan nanti. Insya Allah di seling kajian kita akan ada tetap cerita orang-orang soleh, akan ada tetap cerita daripada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pilih untuk kajian di malam Selasa ini kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Nawawi, Ustaz. Al-Imam An-Nawawi mengumpulkan kitab ini. Kitab ini isinya semua hadis-hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diurutkan oleh Al-Imam An-Nawawi kitab ini dengan bab-bab yang berkaitan, salah satunya bab bagaimana kita ikhlas ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab bagaimana kita bertaubat, bab bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah di setiap minggunya atau di setiap bulannya kita akan mendapatkan keberkahan yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau di antara ibu-ibu ada yang ingin mengikuti kajian ini dengan memegang kitab tersebut, ada terjemahannya, nanti dikoordinir oleh saudara kita Bustang. Ada ibu terjemahannya. Misalkan ada sisa rezeki, beli ibu.
Karena ini hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau di rumah kita ada hadis-hadis Nabi, insya Allah rumah kita penuh dengan keberkahan. Hadis Nabi itu manfaatnya luar biasa. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, barang siapa yang di rumahnya ada kitab hadis Nabi, insya Allah rumahnya jauh dari musibah. Rumahnya jauh dari musibah. Insya Allah rumahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja kita baca kitab Riyadhus Shalihin ini. Bab pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah babul ikhlas wa ihdarin niyati fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al-barizati wal khafiyah. Yang beliau sebutkan di bab pertama dari kitab Riyadhus Shalihin adalah bab ikhlas. Sering kita dengar kata-kata ikhlas. Tapi apa definisi pengertian dari kata ikhlas? Di sini diterangkan oleh Al-Imam Al-Qushairi bahwasannya ikhlas itu adalah ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'at bil qasdi wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar. Ikhlas itu kita melakukan satu hal murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti ikhlas. Kita hadir majlis ta'lim bukan untuk selain Allah. Kita hadir ke pertemuan tempat yang insya Allah penuh dengan berkah ini, mengharapkan keberkahan dari Allah. Itu artinya ikhlas. Tapi kalau kita hadir niatnya pengen menyibukkan atau ingin mengisi waktu kosong. Kalau waktunya tidak kosong, dia tidak hadir ke majelis. Maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu arti ikhlas. Oleh karena itu, banyak dari ulama ketika mereka mengarang kitab-kitab, mereka mulai bab pertama tentang ikhlas. Kenapa? Selain mereka ingin menasehati kita, mereka juga ingin menasehati diri mereka sendiri. Al-Imam An-Nawawi, kenapa kitab Riyadhus Shalihin ini? Bab pertama yang beliau mulai adalah bab ikhlas. Karena apa? Karena ini juga teguran untuk diri beliau. Biar ketika beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi di kitab ini, niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau mulai dengan bab ikhlas. Jadi setiap beliau menulis kitab ini, beliau ingat bab pertama ini adalah bab ikhlas. Aku kumpulkan hadis-hadis di kitab ini bukan biar dikenang Imam Nawawi banyak karangannya, bukan biar dikenang Imam Nawawi pernah mengumpulkan hadis-hadis Nabi, tapi biar beliau kumpulkan hadis ini biar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya ikhlas. Jadi bab pertama yang beliau mulai adalah bab ikhlas. Ikhlas itu adalah kita menginginkan dari setiap perilaku kita, gerak-gerik kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan uniknya lagi atau kelebihan daripada kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi yang mengumpulkan kitab ini, setiap di awal bab beliau mulai dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah itu baru disebutkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ini, bab ikhlas, bab bagaimana kita beramal hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tidak ayat suci Al-Quran yang menyinggung tentang ikhlas? Ada, disebutkan nanti oleh Al-Imam An-Nawawi. Setelah 2, 3, atau 4 ayat beliau sebutkan, baru beliau sebutkan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan ikhlas. Jadi sudah kita paham apa itu arti ikhlas,
arti ikhlas adalah kita lakukan semua amal ibadah kita, gerak-gerik kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau amalnya bukan untuk Allah, maka yang dia dapatkan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mulai bab ikhlas dengan ayat suci Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Beliau mulai dengan ayat yang menyinggung bab ikhlas. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma umiru, kalian itu tidak diperintahkan oleh Allah kecuali illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah di ayat lain. Aku tidak ciptakan manusia, aku tidak ciptakan bangsa jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan hidup kita ini, Ibu, ibadah kepada Allah. Kita makan, tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Kita menikah, kita membangun rumah tangga, tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbakti kepada orang tua, ibadah kepada Allah. Kita taat kepada suami, ibadah kepada Allah. Kita mendidik anak kita dengan benar, itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua gerak-gerik kita itu tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Berarti kalau ada orang yang kehidupannya bukan untuk beribadah kepada Allah, dia sudah menyimpang dari tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukhlishina lahuddin. Ketika ibadah harus ikhlas, kata Allah. Ketika sholat, niatnya bukan biar dikatakan, oh dia sholat. Ketika hadir majlis taklim, bukan biar dikatakan, oh luar biasa ibu itu, rutin pergi majlis taklim. Tidak. Ketika dia membaca Al-Quran atau bersedekah infak, bukan biar dikatakan dia bersedekah. Tapi semua yang dia lakukan, mukhlishina lahuddin, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah arti ikhlas yang diinginkan oleh Allah dari kita. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Allah katakan, dan ikhlas ini ibu-ibu perlu kita pahami, ini adalah amalul qalbi. Amal hati itu ikhlas. Ikhlas tidak bisa dilihat dari penampilan luar. Ikhlas tidak bisa dilihat dari penampilan zahir. Ketika kita melihat ini orang baca Al-Quran sampai tersungkur-sungkur, misalkan sampai nangis-nangis, apakah pasti dia baca Al-Quran itu ikhlas untuk Allah? Belum tentu. Ada orang yang bisa membuat nangis-nangisnya, pura-pura nangis bisa. Ada orang ketika sholat khusyuk dia, menundukkan kepalanya, memejamkan matanya. Apakah pasti orang itu sholatnya ikhlas untuk Allah? Belum tentu. Ada orang yang ketika bersedekah, dengan senang hati dia katakan ini untuk Allah, dengan ucapan yang manis. Apakah pasti itu ikhlas? Tidak tentu. Ikhlas itu amalul qalbi. Ikhlas itu letaknya ada di hati. Mungkin orang yang sedang baca Al-Quran dengan gaya yang biasa, tanpa meneteskan air mata, ikhlasnya jauh lebih tinggi, jauh lebih murni daripada orang yang baca Al-Quran di sampingnya sambil nangis-nangis. Mungkin ada orang yang sholatnya biasa, ikhlasnya jauh lebih suci daripada orang yang sholat di sampingnya sampai nunduk-nunduk. Nah, jadi ikhlas itu bukan dari gerak-gerik, bukan. Ikhlas itu amal hati. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu ini orang ikhlas atau tidak,
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Nawawi di dalam bab ikhlas ini beliau kutip ayat Al-Qur'an yang berbunyi, apa kata Allah? Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Kata Allah, katakan kepada mereka wahai Muhammad bahwasanya Allah mengetahui segala yang kalian tutupi di hati kalian. Jadi ikhlas itu ada di dalam hati. Kalau memang kita niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, murni ikhlas untuk Allah, maka Allah tahu, tidak perlu diucapkan. Tidak perlu ibu-ibu bersedekah, oh aku ini sedekah ikhlas untuk Allah, tidak perlu. Sedekah sudah. Tidak perlu kita sholat, katakan oh ini sholat aku ikhlas, tidak perlu. Bantu fuqara masakin ini tidak perlu. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kalau memang hati kita niatnya ikhlas untuk Allah, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang diterima oleh Allah hanya amal yang ikhlas murni untuk Allah. Kalau ada amalan yang tidak murni untuk Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beliau menceritakan, kata Nabi, nanti di hari kiamat ada orang datang dengan banyak amal ibadah, sholat dia rajin, puasa dia rajin, ke masjid dia rutin, tapi ketika dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya tadi haba'am mansura. Amal ibadahnya tadi hilang, tidak ada. Ketika dia tanya kepada Allah, mana ya Allah pahala sholatku? Kata Allah, ya fulan, wahai fulan, kau ketika sholat itu niatmu biar dipuji sama tetanggamu misalkan. Oh dia rajin sholat, maka kau sudah dapat pujian tersebut, itulah pahala sholatmu. Ketika kau haji misalkan, sekarang mau musim haji nih, haji, niat hajinya bukan untuk Allah, oh biar dipanggil ibu haji misalkan, biar ada gelar ibu haji. Gengsi, masa aku belum haji? Paksa dia haji. Kenapa? Malu kalau belum. Berarti kan pengen dapat pujian. Maka akan dia dapatkan pahalanya di hadapan Allah hilang. Tidak ada pahala hajinya. Kata Allah, kau haji niatnya biar dipanggil ibu haji. Semasa hidupmu setelah kau haji, kau sudah dipanggil ibu haji. Itulah pahala ibadah hajimu. Na'udzubillah. Kita ibadah. Hidup kita ini untuk kita ambil petik hasilnya nanti di hari akhir. Semua usaha kita, upaya kita, semua yang kita lakukan, kita harapkan ganjarannya kita terima nanti kelak di hari akhir. Di dunia tidak perlu kita itu semua, yang kita perlukan pahala nanti ketika orang sangat butuh dengan pahala ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati-hati dengan bab ikhlas. Ini bab sangat penting. Betapa banyak orang yang ibadah, tapi ternyata ibadahnya semua tidak ada nilai di mata Allah. Betapa banyak orang yang bersedekah, sedekah dia, tapi ternyata semua sedekahnya tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala karena tadi ikhlasnya tidak sempurna, niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu, dari malam ini kita mulai rubah semua niat kita. Kita jadikan semua amal, semua gerak-gerik kita, semua perbuatan kita, baik itu yang berkaitan dengan ibadah atau tidak berkaitan dengan ibadah, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti di hari akhir kita akan mendapatkan ganjarannya dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hadis pertama daripada kitab Riyadhus Shalihin, bab ikhlas, Al-Imam An-Nawawi beliau mengutip atau beliau meriwayatkan hadis yang sangat terkenal tentang ikhlas. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab, dari sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Sayyiduna Umar bin Khattab, kalau ibu-ibu masih ingat ya, beliau ini adalah mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau punya putri yang bernama Hafsah, dan Hafsah dinikahkan oleh beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ini adalah sahabat Nabi yang terkenal sangat cinta kepada Nabi. Sahabat Nabi yang luar biasa, mati-matian membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dulunya sebelum beliau masuk Islam, beliau adalah musuh yang paling kejam. Sayyidina Umar ini setelah Nabi berdakwah 5 tahun, beliau baru masuk Islam. Jadi beliau itu masuk Islamnya bukan di tahun pertama, bukan di tahun kedua, di tahun kelima. Setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, beliau baru masuk Islam. Selama 5 tahun, beliau orang yang sangat kejam terhadap Nabi dan terhadap orang-orang yang masuk Islam. Saking kejamnya beliau, sampai ada salah satu orang mengatakan, umpama keledai Umar masuk Islam, itu lebih tidak mustahil daripada Umar yang masuk Islam. Jadi masih masuk akal keledainya yang masuk Islam. Umarnya tidak mungkin masuk Islam. Kenapa? Saking kejamnya dia terhadap muslimin. Kejamnya dia terhadap saudara-saudaranya yang masuk ke agama Islam, memeluk agama Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi karena hidayat itu di tangan Allah, tidak pilih-pilih siapa orangnya, dalam sesaat, dalam sekejap, Sayyidina Umar yang tadinya orang paling benci kepada Nabi, menjadi orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun kelima, ketika beliau ingin membunuh Nabi, jadi cerita Islamnya Umar bin Khattab ini, beliau mau bunuh Nabi. Dia udah siap-siap bawa pedang, mau beliau datangi rumah Nabi Muhammad. Kata beliau, biar aku bunuh Muhammad, biar apa? Biar selesai sudah. Muhammad mati, habis itu kalau aku dibunuh tidak apa-apa, aku juga mati, kata Sayyidina Umar. Ketika dia mau pergi ke rumah Nabi, bertemu dengan salah seorang sahabat, ditanya sama sahabat ini, mau kemana kau wahai Umar? Kata Umar, aku mau bunuh Muhammad. Akhirnya sama sahabat ini atau sama orang ini, wahai Umar, tidak usah jauh-jauh kau ke rumah Muhammad, pergi kau ke rumah adikmu, maka sesungguhnya adikmu itu sudah jadi muslimah. Dia punya adik perempuan bernama Fatimah. Terkejut Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang sangat kejam dengan muslimin, tahu-tahu adiknya masuk Islam. Pergi Umar ke rumah adiknya. Dia mendengar adiknya lagi membaca Al-Quran. Dia masuk ke rumah adiknya, dia tampar adiknya. Kejam Sayyidina Umar. Jadi beliau ini sebelum masuk Islam orang yang sangat kejam. Beliau tampar adiknya sehingga berdarah. Adiknya punya mulut. Di situ beliau tersentuh, kemudian beliau diam dan beliau meminta, tadi apa yang kau baca wahai adikku? Kata adiknya, wahai kakakku, kau itu najis, musyrik. Tidak boleh kau menyentuh Al-Quran. Maksa Umar bin Khattab, coba dengarkan aku tadi yang kau baca. Dibacakanlah oleh adiknya atau oleh orang yang ada di rumah tersebut beberapa ayat suci Al-Quran, sehingga ayat-ayat tadi masuk ke hati Umar. Umar langsung seketika masuk Islam. Jadi cuman dengar 5 ayat dari surat Thaha atau 10 ayat dari surat Thaha, dari orang yang sangat benci kepada Nabi menjadi orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau katakan kepada adiknya, tolong tunjukkan aku di mana Rasulullah, aku ingin baiat Islam. Ini di tahun kelima Hijriah. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh beliau, oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Apa beliau katakan? Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Umar, aku mendengar Nabi Muhammad bersabda. Apa sabda Nabi? Innamal a'malu binniyat. Kata Nabi, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ini kaitannya dengan bab ikhlas. Amal itu tergantung niatnya. Innama,
Kalau menurut ulama bahasa Arab, innama ini kata untuk membatasi sesuatu. Jadi kata Nabi, amal itu tergantung niatnya. Apapun amal tersebut, tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya kata Nabi, yang akan didapatkan oleh seseorang dari yang dia lakukan apa yang dia niatkan. Yang akan kita petik dari amal yang kita lakukan apa yang kita niatkan. Tadi, kalau sholat kita untuk Allah, maka kita akan mendapatkan nanti pahalanya di hadapan Allah. Kalau sholat kita untuk dapat pujian, maka kata Nabi, dia akan mendapatkan pujian. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi apa yang kita lakukan itu hasilnya apa yang kita niatkan. Perkumpulan kita kalau niatnya untuk Allah, niatnya untuk agama, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau niatnya selain itu, naudzubillah, kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Walaupun bentuknya majlis taklim, walaupun bentuknya mendengarkan hadis Nabi Muhammad, walaupun bentuknya menyambung tali silaturahim. Tapi kalau niatnya bukan untuk Allah, maka tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian digambarkan oleh Nabi dengan satu gambaran. Apa kata beliau? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Diumpamakan sama Nabi dengan satu amal ibadah. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah di zaman Nabi, maksud dari hijrah, apa hijrah? Hijrah itu mufaraqatu daril kufri ila daril Islam khaufal fitnah. Hijrah artinya adalah kita meninggalkan, kita pindah dari tempat yang di situ penuh dengan kekafiran ke tempat yang penuh dengan syariat Islam. Dan hukum hijrah ini ibu-ibu masih ada sampai sekarang, wajib hukumnya. Umpama ada orang yang tinggal di kota yang mayoritas di situ orang kafir semua misalkan, sehingga dia susah untuk beribadah, dia susah untuk sholat, susah untuk puasa, susah untuk bersedekah, susah untuk melakukan rutinan ibadah, maka dia kena hukum wajib hijrah, wajib pindah dari tempat tersebut ke tempat yang penuh dengan muslimin, sehingga dia tidak susah untuk melakukan rutinan ibadahnya. Itu hukum hijrah. Jadi hukumnya sampai sekarang masih wajib. Tapi kalau orang sudah tinggal di tempat yang penuh dengan muslimin, gampang, masjid banyak, musola banyak, tidak kena kewajiban hijrah. Kapan hijrah dimulai pertama kali? Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Selama 13 tahun, di tengah-tengah dakwah Nabi, Nabi perintahkan beberapa sahabat untuk hijrah ke negara Habasyah. Itu hijrah pertama yang terjadi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hijrah besar-besaran ketika sahabat hijrah bersama Nabi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Hukumnya wajib. Yang mampu untuk keluar dari kota Mekah, maka diwajibkan sama Nabi untuk keluar dari kota Mekah mengikuti beliau ke kota Madinah. Nah, makanya sama beliau di hadis ini digambarkan dengan hijrah. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Contoh dari amal adalah hijrah. Barang siapa, kata Nabi, yang hijrahnya untuk Allah, hijrahnya untuk Rasulullah, maka dia akan mendapatkan Allah dan mendapatkan Rasulullah. Artinya dia akan dekat dengan Allah, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi.
Kata Nabi, barang siapa yang hijrahnya bukan karena Allah, bukan disebabkan aku, tapi disebabkan dunia, jadi dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena hal duniawi. Atau kata Nabi, dia hijrah dari Mekah ke Madinah karena mengikuti perempuan yang ingin dia nikahi. Karena itu terjadi kasusnya di zaman Nabi. Ada satu sahabat melamar satu perempuan di kota Mekah. Kata perempuan ini, aku tidak akan menerima lamaranmu sampai kau ikut aku hijrah ke kota Madinah. Akhirnya orang ini hijrah ke Madinah karena apa? Karena ingin mengikuti perempuan tersebut. Sampailah cerita ini kepada Nabi. Nah, itu disebutkan sama Nabi dalam hadis ini. Barang siapa yang hijrahnya untuk mengikuti perempuan yang dia cintai, maka yang dia dapatkan dunia dan perempuan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pentingnya kita mengetahui bab ikhlas biar amal ibadah kita murni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus di awal, Ibu. Ikhlas ini tidak bisa di akhir, tidak bisa di tengah-tengah, harus dari awal. Dari awal harus kita perbaiki niat kita agar kita mendapatkan Allah, agar kita mendapatkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diperumpamakan sama Nabi hijrah, tapi semua amal itu masuk. Jadi kalau amal kita untuk Allah, kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh ulama kesahihannya. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni Mughirah ibni Bardizbah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim ibnul Hajjaj ibni Muslimin Al-Kushairiyu An-Naisaburiyu rahimahumullahu ta'ala, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau di ilmu hadis ada dua ulama yang sangat terkenal. Ini ulama kalau meriwayatkan hadis, pasti hadis tersebut nyambungnya ke Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dengar hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sudah kita harus yakin 100% bahwasanya hadis tersebut betul memang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi misalkan seperti ini. Ini hadis kata Imam Nawawi yang barusan kita baca tentang niat, tentang ikhlas. Kata Imam Nawawi, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Berarti ini hadis 100% yakin kita harus ini hadis betul-betul diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus yakin 100%? Karena ulama dari zaman Imam Bukhari sampai sekarang sepakat bahwasannya semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu 100% nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau diriwayatkan oleh ulama lain belum tentu. Karena kan periwayatan ini 1450 tahun yang lalu kurang lebih. Dari zaman Nabi sampai sekarang, atau dari zaman Nabi sampai zaman ulama, berapa abad, berapa orang yang meriwayatkan hadis. Tapi karena Imam Bukhari Muslim sangat teliti dalam meriwayatkan hadis, makanya kalau kita dengar hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, itu kita sudah harus yakin 100% itu betul-betul hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi mengatakan huma ashahul kutubi al-musannafah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua kitab tersebut adalah dua kitab yang paling sahih nisbatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis pertama. Hadis pertama di malam hari ini yang kita baca tentang ikhlas. Kemudian hadis kedua, kita ambil satu hadis lagi. An Ummul Mukminin
Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qal yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Hadis kedua diriwayatkan oleh Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, nanti di zaman akhir akan ada satu kelompok. Kelompok ini ingin memerangi atau ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi terulang sejarahnya. Kalau sebelum Nabi lahir ada Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah dan dihancurkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kata Nabi, sebelum hari kiamat datang akan ada kelompok kembali yang ingin menghancurkan Ka'bah. Yaghzu jayshun al-Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda' min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tapi kata Nabi, karena Ka'bah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan melindunginya. Jadi ibu-ibu, Ka'bah itu Bu, yang melindunginya bukan satu negara, bukan satu pasukan. Umpama tidak ada pasukan yang melindungi Ka'bah, ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad, ketika beliau menjadi ketua kabilah yang ada di Quraisy menghadapi pasukan Abraha, beliau tidak ambil pusing. Karena beliau tahu Abraha pasukannya banyak. Beliau tidak bisa melawan Abraha. Beliau perintahkan semua penghuni Mekah untuk keluar dari kota Mekah. Jadi ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, Abdul Muttalib beserta penghuni Mekah, Bu, itu keluar semua dari Mekah. Mereka tidak membela, bukan. Ketika Abdul Muttalib ditanya oleh Abraha, kenapa kau tidak lawan aku? Kenapa kau tidak bela kota sucimu? Kenapa kau tidak bela tempat ibadahmu, rumah Tuhanmu yang kau yakini Ka'bah? Apa jawab Abdul Muttalib? Kata Abdul Muttalib, Ka'bah punya Tuhan yang menjaganya. Ka'bah punya Tuhan yang akan menjaganya. Abdul Muttalib keluar beserta semua penghuni Mekah dari kota Mekah. Ketika Abraha ingin menyerbu Mekah, Allah kirim tayran abawi. Allah kirim burung dari neraka. Yang burung tadi membawa batu kerikil dari api neraka. Jadi Ka'bah itu walaupun tidak ada negara yang melindunginya atau pasukan yang menjaganya, ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad mengatakan di sini, nanti di akhir zaman akan ada kelompok yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi ketika mereka sudah dekat dengan kota Mekah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kata Nabi, akan Allah kirimkan azab yang mana mereka semuanya akan Allah hancurkan, akan Allah binasakan. Qalat, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi, qultu ya Rasulullah, bagaimana wahai Rasulullah? Kata Siti Aisyah, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan semuanya. Padahal di tempat tersebut ada orang-orang yang tidak ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi Allah ketika menurunkan azab, dan ini memang begitu, naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, hati-hatilah kalian dengan musibah, dengan azab yang Allah turunkan, yang mana kalau Allah sudah menurunkan azab, Allah tidak pilih-pilih lagi. Semua kena merata. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita kalau tahu di kampung kita, di desa kita ada perbuatan mungkar, tidak boleh kita diam. Jangan kita cuek, masa bodoh, peduli. Tidak peduli, bukan aku juga.
bukan keluarga aku juga, tapi tetangganya, jangan diam. Walaupun harus mengikuti peraturan untuk menegur orang tersebut. Kenapa? Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, kalau sudah turun musibah, sebab maksiat, sebab kemungkaran, itu Allah tidak pilih-pilih. Semua kena. Semua kena. Kayak Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah mengazab pasukan tersebut di satu tempat? Nabi katakan, itu azab melanda semua yang ada di tempat itu. Padahal ya Rasulullah, di tempat itu ada orang yang bukan orang jahat. Di tempat itu ada orang yang tidak ingin menghancurkan Ka'bah. Cuman karena pasukan tersebut berkemah di tempat itu, di kota itu, akhirnya sekota kena azab. Begitulah azab kalau turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab Nabi? Dijawab Nabi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna ala niyatihim. Kata Nabi, azab kalau turun itu kena semua, tapi nanti ketika dibangkitkan oleh Allah, tempat mereka berbeda tergantung niat mereka. Jadi kalau memang betul niatnya tidak ingin menghancurkan Ka'bah, mereka tidak akan bersama orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Inilah pentingnya niat. Pentingnya niat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ulama mengatakan, jangan sampai kita diam kalau ada kemungkaran di tempat kita tinggal, di desa kita, di kampung kita, ada kemungkaran. Jelas kemungkaran ini. Ada orang misalkan, na'udzubillah min dzalik, laki-laki perempuan bukan mahram, belum nikah, tinggal serumah, kita diam, jangan. Kenapa jangan? Nanti kalau azab turun sekampung kena, na'udzubillah min dzalik. Karena Allah sudah wanti-wanti itu di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati dengan musibah, dengan azab yang kalau turun itu akan melanda semuanya, kata Allah. Walaupun kata Nabi di dalam hadis, nanti ketika dibangkitkan ya beda. Orang baik yang kena azab, kena imbas dari maksiat karena dia diam, itu jelas tidak akan dimasukkan ke neraka oleh Allah. Cuman kan tidak enak kena azab di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang mau kena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang mau kena azab Allah. Oleh karena itu, kalau ada kemungkaran, jangan didiamkan. Ini hadis kedua dari bab ini, insya Allah hadis ketiga dan berikutnya akan kita kaji di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semangat untuk merubah niat kita, semangat untuk menjadikan semua amal ibadah kita ikhlas untuk Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan, umpama di tengah amal ibadah kita muncul niat-niat yang tidak baik, selagi cepat kita tepis, itu tidak masalah. Misalkan kita lagi sholat, tiba-tiba ada orang lewat, kita pengen dilihat, langsung kita tepis, itu niat. Nah itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cepat-cepat dihilangkan, cepat-cepat dikeluarkan niat-niat yang tidak baik, niat-niat yang bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekarang, dari awal kita mulai. Mudah-mudahan semua gerak-gerik amal ibadah kita, semua aktivitas yang kita lakukan, semua insya Allah ikhlas untuk Allah, ikhlas untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti kita akan petik hasilnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi